Bapa di dalam surga, biarlah roh-Mu bekerja leluasa di dalam diri kami, dalam ruangan ini. Inilah gereja milik-Mu, inilah mimbar milik-Mu, inilah ibadah milik-Mu, dan kami datang, dan Engkaulah yang paling penting. Engkaulah yang paling mulia, Engkau Raja, Engkaulah penguasa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang menerima lutut kami, Engkau layak menerima mulut yang memuji-muji, Engkau layak menerima hati yang sungguh boleh menundukkan diri, yang boleh memberikan kasih dan seluruh keberadaan diri kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Seantero hidupan kami hanyalah demi Engkau, bermakna dalam Engkau, untuk kemuliaan-Mu, dan sungguh-sungguh mendapat kelimpahan sukacita karena di Kau. Terima kasih Bapa, berkatilah akan perenungan firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Mari kita doa. Mari kita kembali membaca kitab. Kita meneruskan dengan Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8. Minggu lalu saya ingin mengakhiri ayat 35 sampai pasal 9 ayat 1. Karena kita sudah berapa kali, tetapi karena berbagai alasan maka saya hanya berhenti sampai ayat 35, dan kebaktian sorenya saya tidak berkhotbah karena waktu itu saya harus ke Jakarta memimpin ibadah penghiburan. Kita akan melanjutkan 36 dan seterusnya. Mari kita membaca dari 35 kembali. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya bersama? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus bersama. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Saudara, kita akan melihat 36 dan 37, dan ini merupakan kesatuan dengan ayat 35 karena temanya itu erat terkait, dan kata yang menghubungkan ketiga ayat ini adalah kata nyawa. Ayat 35 ada 4 kali, atau bahasa Indonesia mungkin bisa dianggap 3 kali, muncul kata menyelamatkan atau kehilangan nyawa, menyelamatkan nyawa, memperolehnya, muncul 4 kali di 35. Kita sudah bahas itu. Lalu 36 1 kali dia kehilangan nyawa. Apa gunanya? Kalau memperoleh seluruh dunia. 37 1 kali. Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, nyawa adalah hidup kita. Nyawa itu adalah eksistensi kita. Seorang ketika masih bernyawa, dia masih hidup. Begitu berakhir, selesai, tidak bernyawa lagi, dia tidak ada lagi. Kisian kalau boleh, dia ingin terus bersaksi. Waktu saya sharing sedikit di sini, ada dia minta janji ya, jangan bocorkan. Adalah bahwa waktu kami datang, saya dengan siapa yang datangnya? Waktu saya dengan beberapa rekan datang, pas saya dengan istri, pas di WA grup hamba Tuhan, terus Pak Andi WA, bro sekalian ya, dia juga mau kunjungin. Oke deh, kita ketemu di sana. Nah ternyata di sana juga ketemu beberapa orang. Dia ternyata kena cancer yang membuat sakit sekali lidahnya. Mungkin mirip sama Pak Andre di Kebaktian 3. Tapi dia tidak kepingin
untuk apa yang diciptakan Tuhan diganggu, dirusak dengan kemo, dengan dioperasi atau apapun. Dia ingin supaya bisa dipakai untuk bersaksi, ingin mengajar, ya. Nah, sehingga dia itu lama karena ada mau sembarangan pakai morfin atau apa, nggak mau pakai obat, sehingga dia itu kesakitan. Jadi lama dia itu nggak bicara berbulan-bulan katanya. Jadi waktu saya ke sana tuh dia bisa bicara dengan susah sekali. Kemarin dalam kebaktian penghiburan juga ada video di bagaimana dia memberikan khotbah yang terakhir dengan susah payah. Secara spirit itu masih ingin untuk boleh melayani. Dan kata adiknya Rahel yang paling lusuh, ya itu ingin dia mengaku dosa. Dosanya apa? Dulu waktu diundang pelayanan dia maunya cuma KTP. Ya, kalau boleh dia ingin lebih banyak mengajar. Saya pernah undang sekali, dimana kan kalau KTP aku mau, tapi aku dia orang menipu. Kadang itu mimbar untuk biarlah urusan pria. Ya, dia orang yang reform, dia orang yang banyak hal komited luar biasa. Tetapi kalau ada kesempatan, ketika sudah selesai. Kadang ke rumah duka banyak Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin itulah khotbahnya yang terus berkata-kata. Ya, setelah dia itu tidak dikasih sembuh, dia kalau boleh jangan buka rahasia, nanti waktu sembuh dia akan sharingkan. Tapi Tuhan bicara lain, berkehendak lain. Dia selesai. Jadi waktu saya tadi malam duduk, ya, Pak Eter memimpin. Mungkin seperti itulah. Kalau ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Lagu ini sebenarnya melodinya agak kurang klasik, kurang apa? Kalau kita kritik ya, agak biasa. Tapi menjadi bagus karena kata-katanya sangat mengena. Kalau digabungkan antara melodi, maka itu luar biasa. Ini sebenarnya rahasia-rahasia lagu-lagu yang bagus sekali. Kenapa kita ketat dengan lagu-lagu hymn itu kita pelihara, ya. Nah, saudara, hidupnya adalah kesempatan. Dan ketika ini selesai, tidak ada lagi. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Hidup adalah eksistensi kita. Sebenarnya lebih daripada hidup fisik. Kita nggak bicara satu hidup fisik, karena seperti dikatakan oleh C.S. Lewis, hidup ini ada dua macam, bios, zoe. Bios adalah hidup physically, zoe adalah satu hidup yang lain. Dikaitkan dengan kerohanian adalah hidup fisik dunia yang kita lewati, ada waktunya. Tapi zoe adalah hidup kekal, hidup yang sesuatu dengan nilai yang lain. Hidup di dalam Allah, hidup yang diampuni, hidup yang ditebus, hidup yang diberi anugerah oleh Allah. Hidup yang ada Kristus yang hidup di dalam diri kita, yang memberikan kita hidup kekal, yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Hidup asal sekedar hidup adalah satu kutuk. Dan ada orang seperti Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury mengatakan, lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Hidup sekedar hidup kadang adalah satu kutukan. Lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Lebih baik aku tidak pernah ada. Hidup hanya satu derita, siksaan, kesulitan, laknat, satu angst, satu despair, satu kegalauan, satu kesusahan. Obat bius mungkin akan terus ada, karena obat bius adalah cara menyelamatkan orang yang tidak punya makna. Tapi penyelamat ini tidak menolong. Penyelamat adalah penipu yang merusak, seperti burung onta masuk ke dalam lubang kepalanya lalu mengatakan aman, padahal lebih bahaya. Tapi itulah untuk meringankan hati yang sakit,
Ada something yang sakit. Ingat, waktu Yesus di atas kayu salib, dia tidak mau makan obat bius. Dia tidak minum cuka asam yang mempunyai fungsi anestesi atau mengurangi rasa sakit. Dia membasahi dan mau lagi. Alkitab kenapa catat detil sampai detil? Apa maknanya? Yesus bukan pengecut. Dia ingin menanggung, merasakan setiap tusukan derita yang dia harus tanggung dan mengalahkannya. Orang Kristen jangan pakai obat bius ya. Jangan hidup mengalihkan dengan jadi orang bego di depan kotak yang ajaib, yang bergerak, lalu kemudian kita lalu bengong. Coba TV yang kita nonton kadang tanpa arti itu dimatikan, lalu kita lihat kotak hitam gelap, kita mulai merasa aneh. Tapi apa bedanya antara TV itu dimatikan sama bergerak yang kadang kita nggak tahu nonton apa, film apa. Maka kadang tuh film yang ada iklan ada gunanya juga. Kalau film yang gak ada iklannya tuh kadang kita 2 jam, tahu-tahu sudah capek, mau pipis pun ditahan-tahan. Kadang begitu kita ke belakang lihat iklan, kita mikir, film apa yang saya tonton itu? Aduh, apa saya membuang waktu? Rela orang sakit yang mau mati, waktu begitu berharga sekali. Tapi kita membuang-buang waktu. Nah, saudara, lebih daripada itu, kadang hidup merupakan suatu kutukan. Manusia adalah makhluk yang bergumul dengan hidupnya, dengan makna. Aku sudah hidup, tetapi apa itu hidup? Untuk apa aku hidup? Dari mana aku datang, kemana aku akan pergi? Apa tujuan hidupku? Apa makna hidupku? Apa yang menjadikan hidup ini layak dihidupi? So inilah pergumulan manusia. Kadang waktu orang di remaja mulai mikir makna hidup, tapi kadang belum menemukan. Hidup sibuk sudah jalan, tanggung jawab sudah jalan, sudah lulus, sudah menikah, bekerja, mereka mulai lagi seperti hamster. Tetapi tugas menyelesaikan problem itu belum, dan mereka jalankan. Kalau mereka dikasih mobil Ferrari, celaka. Mereka seperti Mazmur 73, lancar, mati tanpa makna. Tapi kalau mereka dikasih mobil si jago mogok, ya, mogoknya di rumah sakit, mereka mulai mikir, apa makna hidupku? Waktu mereka sembuh keluar, hidup mereka ditegakkan. Ada PR dulu remaja, belum selesai, dan aku tidak tahu apa yang aku kerjakan. Kadang orang-orang seperti Steve Jobs, orang-orang seperti yang lain-lain, mereka melalui peristiwa mereka melihat, saya apa sih maknanya? Apakah kehormatan? Apakah itu nama? Apa itu kekayaan? Uang yang triliunan itu untuk apa? What for? Ada banyak nilai yang belum dikaji. Saudara, ada nilai-nilai yang begitu luhur penting yang ditanam dalam diri manusia, karena manusia adalah manusia ciptaan Tuhan. Ada kekekalan yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Ada suatu keindahan luar biasa. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan itu apa? Apa itu? Nilai-nilai tak bisa dihapus. Nilai rohani, nilai moral, nilai-nilai kebajikan, nilai makna, semuanya. Manusia itu luar biasa. 1 ekor lalat aja matanya itu kita nggak bisa bikin. Tuhan ciptaan luar biasa. Dalam diri manusia itu begitu agung. Kita memang kecil, badak lebih besar, alam semesta lebih besar, tetapi kitalah gambar Allah. Untuk kitalah anak Allah turun ke dalam dunia. Tapi manusia buta dan lihat apa-apa. Gara-gara 5.000, gara-gara sabun, gara-gara apa? Manusia menikam, mencincang, membunuh. Manusia makhluk yang kecil, manusia buta, manusia bodoh, manusia itu sangat parah. Manusia makhluk mulia sekaligus makhluk hina. Tuhan menanamkan kekekalan dalam diri mereka. Itulah yang menjadikan manusia itu manusia. Tapi ada sesuatu yang terhilang, dan manusia mesti menemukannya. Saudara tahukah apa yang menjadikan kita bernilai? Yaitu yang ditanamkan Tuhan dalam diri manusia, yang melekat tetapi yang telah hilang. Kita bersyukur. Kalau saya tidak ada Injil, percaya Yesus, saya orang paling celaka.
Tapi karena punya Injil, punya Yesus, dipanggil hidupku bermakna. Mati pun sudah rela. Hanya kurangnya adalah belum cukup banyak, belum cukup buah. Yang lain tak perlu takut. Aku yakin aku telah hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada Injil, melihat, mempelajari semua hal, manusia itu kadang kasihan, kosong sekali. Tapi saudara, apakah kita telah menghidupi dengan baik? Berapakah nilai seorang manusia? Nilai manusia adalah satu nilai ilahi, nilai kekal dalam diri manusia. Bukan berarti kita ini dewa Allah, bukan. Tetapi kita telah diberikan, dibubuhi, diberikan gambar Allah. Memang kita ini paradoks, dibentuk dari debu tanah. Kita bahkan jatuh dalam dosa. Tapi saudara, dia telah mengembuskan nafas hidupnya, rohnya. Dan betapa berharganya manusia. Dengan pemahaman inilah kita masuk kepada ayat ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan this existence, nilai manusia. Paling bodoh aja kalau kita menganggap bahwa setelah saya mati selesai. Yang menjadi masalah jikalau aku terus ada, dan ada yang seperti apa, ada yang diberkati atau ada yang merupakan kutukan. Hidup jadi manusia itu sangat sulit. Saya paling suka iklan zaman dulu yang mungkin saya harus cari sebelum hilang. Ketika zaman 90-an, zaman tahun kapan ya, Krismon atau kapan, ada gorila susah hidup jadi manusia. Masih ingat gak? Masih ya? Saya rasa itu filosofinya dalam sekali. Mungkin yang iklan itu tidak sadar itu filosofinya dalam, atau saya telah menaruh satu makna. Hidup manusia itu susah sekali. Dan paling susah menjadi manusia, to live as a man, Jordan, to be a man, to be, menjadi, menjalani. Kadang susah untuk jelaskan pada orang. Saya coba jelaskan. Anak muda kurang ajar, ngebut-ngebutan. Kata orang tua, jangan sok, jangan sombong ya. Dia nggak takut mati, tak takut mati. Paling mati apa? Saudara, dia nggak mati, tabrak, hancur, muka patah, sini sana, akhirnya bangun-bangun jadi Frankenstein. Ya, Frankenstein banyak ininya, pacarnya. Waktu pacarnya cantik datang, kaget kayak mau pingsan, lalu tenangkan diri, lalu baik-baik ibu dia. Tapi something lost, dan lama-lama tidak pernah datang, HP tidak punya nyambung. Inilah dunia yang nyata datang. Lebih mudah mati daripada sekarang hidupnya sudah tidak ada harapan, semua yang baik itu hilang. Jikalau hidup di dunia itu begitu susah, waktu kita susah, kita begitu berat menghadapi, saking beratnya mau bunuh diri. Tapi kesulitan di dunia hanya sebentar. Tetapi jikalau kesulitan itu berkepanjangan, itu adalah neraka. Manusia harus melihat hidupnya dengan serius sekali. Dan inilah nyawa itu, hidup itu yang kalau hilang, itu adalah eternal. Inilah kekekalan. Inilah suatu laknat. Inilah yang diceritakan oleh the myth of Sisyphus. Bagaimana dewa itu dihukum oleh dewa yang lebih tinggi karena kurang ajar. Apa hukumannya? Dia disuruh mendorong satu batu sampai di atas puncak, lalu menggelintingkan, lalu gelinting. Setelah itu dia bisa dorong. Saudara ngerti artinya? Inilah selama-lamanya. Ini artinya adalah ketidakbermaknaan. Ketika Anda penuh kesadaran mengerjakan sesuatu yang tidak bermakna, Anda bukan capek, Anda sakit di dalam jiwa. Hidupku terkutuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jika you mempunyai seorang suami yang mengkhianati, kau diperlakukan buruk, dan engkau punya anak, engkau mesti ngurusin semua dengan kedepannya gelap. You mau jalannya seperti apa? You bangun tidur, begitu bangun, apa yang you rasakan? You mengerjakan ini dan itu, apa yang you rasakan? Itu yang membuat orang bunuh diri. Karena semua itu tidak bermakna.
Sampai engkau mendapatkan makna semua kesulitan, engkau tahu itu ada sesuatu yang indah di dalamnya. Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia tetapi kehilangan your soul, your eternal? Jangan kita menyikapi hidup, memperlakukan, menghidupinya seperti binatang tak berakal. Tak boleh, dilarang. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, gambar Allah. Kita manusia makhluk moral, rohani, punya nilai, bahkan nilai kekal. Dan itu serius, saudara. Kalau you salah di dunia sementara, kalau seorang anak tidak mau turut, lalu kemudian dia ditipu hamil, lalu anak yang berpotensi, pinter, cantik, punya masa depan, dirancang yang baik, tahu-tahu hamil, lalu punya anak, lalu menjadi susah. Lalu kemudian setelah menjalankan hidup 20 tahun, 30 tahun, dia menyesali temannya yang kalah potensi menjadi lebih baik, lebih bagus, dan dia terpuruk, hidup menjadi kesulitan, kerumitan yang makin lama makin menyulitkan. Orang yang cantik ini menjadi sangat jelek, menderita, mengutuk, penuh kepahitan dan sebagainya. Kadang ada orang hidup dalam dunia, kau ingin membaca drama, mengerti hidup orang lain, hidupmu terlalu steril dalam satu lingkungan yang bagus. Saya ngomong sama seorang rekan, kamu dalam lingkungan Gary yang baik, dalam kesulitan banyak yang mendukung, menopang. Di luar tuh rimba-rimba kejahatan, you tidak ngerti. Kadang you perlu pergi keluar untuk mengerti kesusahan. Kadang terlalu polos, anak manja kadang hanya bikin ulah di dalam rumah, tidak mengerti begitu banyak anugerah. Jika mengerti rimba raya di luar itu jahat, sengit, penuh dengan saling menghancurkan. Sebagian orang ngeri, ketakutan, kengerian, hidupnya ada harapan. Ya, you kadang harus sedikit berteman, bergaul, mengerti informasi orang-orang yang hidup di tempat-tempat susah. Dan kejahatan-kejahatan manusia itu kadang mengeri sampai membuat sebagai orang sulit menjadi percaya. Maka saudara, biarlah kita boleh mengerti bahwa hidup di dalam dunia ini, kita sebagai manusia punya nilai-nilai, dan kita harus mencari makna, cari kebenaran, dan melandasi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Apa gunanya kita mendapat seluruh dunia, tetapi this very soul, our soul, eternal soul, yang untuknya Yesus mau datang, kita ini paling kurang ajar. Kita jangan pernah yang ngomel sama Tuhan. Ya, kita ngomong Tuhan tidak sayang kita, Tuhan sayang, dia datang. Kita yang merusak diri. Jangan pernah ngomel sama Tuhan. Dari dulu saya mempunyai satu konsep ini, who love you more than yourself. Tuhan mencintai kita lebih dari kita mencintai diri. Kita bukan mencintai diri, kita memanjakan, kita suka yang enak, kita merusak diri. Manusia paling pintar merusak diri. What the benefit? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Ini adalah bahasa bisnis. Sekarang kita masuk. Kehilangan nyawa. Nyawa itu apa? Mengertilah betapa serius hidupmu dalam dunia. Sekarang kita diajak Tuhan Yesus untuk memikir, apa gunanya? Sifat manusia cenderung menghindari kerugian, kecelakaan, bahaya, mengejar keuntungan. Ketika pegang api otomatis itu refleks. Dan di manusia itu ada sesuatu otomatis, yaitu bahwa hal-hal yang bahaya dia hindari, hal yang tidak baik, yang merugikan dia hindari. Tapi kalau ada misalnya bonus-bonus ya di hypermarket, bonus 10 liter minyak, ngantrinya panjang. Bonus apa late night sale, kita bisa ngantri. Kita bisa ngantri, minta pembantu ngantri, kita ngantri, anak ngantri, bisa ngantri ya. Bener ya? Bener gak sih? Bener ya? Saya juga bisa gituan. Lama-lama mikir, ngantri 1 kilo minyak goreng sama berapa jam tabrakan sama orang, kadang mulai mikir. Tapi kadang orang gak mikir. Silakan mikir-mikir. Orang-orang tertentu tidak akan lakukan itu dan menertawakan. Tapi jangan lupa, untuk hal tertentu kadang kita yang mengerjakan hal seperti itu.
Tergantung nilainya apa. Saya nggak mau menghina. Ada waktunya mungkin saya akan ngantri. Mungkin ada yang ngantri untuk tiket berlibur satu keluarga, naik cruise, naik apa kemana, ke Tokyo atau ke Jepang, lebih murah. Wah, itu bisa seru tuh, ya. Ada teman yang juga cerita, saya kata, tapi ngantrinya tuh luar biasa. Kita pokoknya mau untung, dan kadang pikir pendek. Kita terkecoh kalau sadar, bolehkah saya? Untuk orang tertentu mungkin satu minyak goreng layak diantri, karena kalau mereka nggak ngantri juga nggak dapat apa-apa, waktunya nggak bisa apa. Untuk yang lain 1 jam itu sama dengan jutaan. Ngantri gituan justru rugi, sehingga ada hitung-menghitung. Poinnya lah saudara, manusia digerakkan oleh cari untung. Tapi demikian juga di dalam rohani itu tidak salah kalau kita pikirkan untung. Tapi tidak boleh untung duniawi. Kata Paulus, aku untung, ya, aku berkorban itu untung, aku melatih untung, atau menyampahkan itu untung. Prinsipnya sama, metodenya bukan metode, nilainya, penerapannya berbeda. Untuk orang-orang tertentu yang dangkal, untungnya lah egois, semua bagi diri. Untuk orang yang tertentu, untungnya lah dia bisa melayani tanpa untung. Ada untung yang lain, tidak ada ruginya. Dia dapat untung. Ada untung dengan memberi, sukacita dengan memberi. Sama prinsipnya, tapi levelnya satu dangkal, satu mulia. Sama menggerakkan. Maka Tuhan pun sering mengatakan, yuk pikir, carilah hidup, mari pertimbangkan, mari uji. Tetapi tidak boleh dangkal. Lalu dikatakan bahwa seluruh dunia, the whole world, dibandingkan dengan nyawa. Saudara, seluruh dunia itu bukan hal yang mudah. Sering kita di dalam diri itu punya kelemahan. Kita bicara doktrin tinggi sekali, saking tinggi sampai tak terjangkau, tidak darat-darat. Saya sangat terkesan dengan ilustrasi cerita Pak Pendeta Ivan ngajarin anak-anak ya, di SKC dan sebagainya. Lalu kemudian sekolah kita itu ada SKC di sini. Anak-anak itu bikin iri saya. Saya dulu nggak belajar filsafat, padahal saya kepingin sekali. Kalau boleh saya belajar jadi murid Tokos lagi, murid SKC lagi. Baru SMP sudah belajar filsafat ya, bener ya? Belajar apa? Kikukur, orang hebat. Wow, luar biasa. Lalu diajar tentang pemuritan, tentang doa. Kalian doa nggak? Enggak. Doa. Oke, semua mesti doa ya. Nanti sharing ya. Oke, keesokannya atau kapan kemudian mereka tanya, sudah doa belum? Sudah. Doa apa? Doa waktu itu orang dari apa? Dari Korea ada apa? K-pop mana? Super Junior. Saya nggak ngerti Pak Ivan tuh ketawa berapa jam ya. Super Junior, sudah doakan bagi Super Junior. Ya. Lalu masa doa gitu. Lalu besoknya lagi, kamu doa apa? Puji Tuhan, konsernya berjalan dengan baik. Kita boleh belajar dengan teologi yang tinggi sekali, tapi kadang di dalam hal-hal yang penerapan itu kita lolos. Kita tidak boleh menukarkan pengajaran teori doktrin itu penting itu dengan hal praktis. Tapi doktrin dan teori tanpa praktis itu kadang-kadang abstrak yang tidak mengena sampai akhirnya nothing yang kita belajar. Maka sangat penting supervisi dan latihan, sehingga apa yang telah dipelajari dengan dalam harus menjadi bagian hidup, sehingga itu boleh menjadi benefit. Kalau tidak, kita akan keliru. Kita sering punya doktrin luar biasa, persis kayak Petrus. Orang lain boleh menyangkal aku siap mati, dia nggak ngerti apa itu mati. Tak mati sih, kadang mati itu mudah, tapi hidup susah. Mungkin lebih susah hidup bagi Tuhan daripada mati bagi Tuhan. Saya tidak akan mudah terlalu percaya dengan orang yang mengatakan hidupku adalah Kristus masih keuntungan. Tidak. Kata Tuhan Yesus, you don't know what you say.
Petrus, janjimu hebat, tapi aku tahu. Patong kemarin ngutip dari Yohanes pasal 2. Orang percaya, mujizat. Yesus tidak percaya. Yesus tahu isi hati mereka. Orang bisa punya konsep, punya cita-cita, punya tekad yang setinggi langit, tetapi saudara, mungkin mereka itu dalam keadaan lemah. Mana yang kita pilih? Seluruh dunia atau nyawa kita dipelihara? Dalam kita kalau ditanya seluruh dunia itu fana, kita buang. Yang penting jiwa kekal, tadi sudah dijelaskan. Ini bukan sekedar nyawa itu, tapi adalah nilai kekal, jiwa kekal dan sebagainya. Saudara tahu nggak bahwa dunia itu terlalu sulit? Ku ada 3 musuh, ya ku sendiri. Diri inilah yang sedang dibahas. Menyangka diri. Hampir sulit ada orang menjadi berhasil sebelum selesai dengan ini. Dan dulu ada orang yang dikatakan, orangnya itu hebat, pemimpinnya hebat karena dia sudah selesai dengan diri. Menurut saya belum selesai. Dan saya ragu bahwa ada orang yang selesai. Saya menjadi merendahkan diri. Mungkin terlalu banyak yang belum selesai. Bahkan pemimpin yang lebih agung dari saya pun mungkin diri ini masih belum selesai. Inilah problem yang terbesar. Aku sendiri, si setan. Wah, luar biasa setan ini. Setan itu datang kepada kita kadang tuh sebagai apa? Sebagai perempuan cantik, sebagai kekayaan, sebagai apa, sebagai kekuasaan, sebagai apa. Dunia, dia memakai dunia. Setiap orang tuh ada titik buta, ada berhala, ada kesulitan. Dan kadang itu begitu sulit. Ada orang kadang tuh yang pernah miskin, kalau ke masalah keuangan itu bisa sampai gemeter. Ya kalau itu jadi masalah. Ada orang tuh kadang dengan kehormatan tuh luar biasa, sehingga mereka tuh bisa meninggalkan iman. Saudara jangan pandang enteng apa itu dunia. Dunia itu kadang itu adalah begitu luar biasa, menjadi kekuatan yang sangat menggoda sekali. Maka saudara, saya ulangi apa yang pernah saya bahas. Paham dengan baik. You sudah tahu, ngerti? Satu, selalu tahu harus lebih mendalami dengan fokus mengerti. Setelah itu renungkan baik-baik. Setelah itu temukanlah satu pesan rema, message. Kemudian lakukanlah. Lalu kemudian keep it terus sampai engkau dibentuk. Kalau tidak, setelah kita belajar semua prinsip, angkat tangan, pulang, kita begitu baru melangkah di tangga yang level keberapa, langsung sudah jatuh berjumplitan. Karena kita nggak ngerti apa itu dunia. Maka orang-orang Puritan itu luar biasa. Mereka mengkontemplasi dan mereka tahu betapa beratnya, betapa kecilnya manusia. Saudara tahu gak, dunia itu dengan kekayaannya, kekuasaannya, nama, kehormatan, itu begitu sulit dihadapi. Siapa yang pernah hidup miskin? Dia tahu apa artinya kengerian, tidak ada beras untuk dimakan. Saya membaca tentang ada orang yang ada seorang di tempat di Surabaya ini, ada tempat pelacuran namanya apa ya? Suaranya kurang jelas. Doli ya. Ada seorang perempuan cukup terkenal. Dulu miskin luar biasa. Lalu orang yang cukup terkenal. Waktu itu kan masalah muncul di koran perempuan itu. Dan saya susah membayangkan ada orang miskin sampai mau makan beras pun tidak ada. Kadang kita tuh beras itu dibuang-buang, nasi dibuang-buang. Ada orang kadang mau makan begitu susah, anak tak punya makanan, mereka itu minder, mereka tersiksa, mereka terhina. Di dalam kondisi begini kadang saudara, kita tidak boleh terlalu mudah cepat ngomong. Kita tidak pernah mengalami susahnya orang. Saya dulu tidak bisa mengerti ketika ada temannya urunan 5.000 waktu di saat dia nggak bayar. Saya nggak ngerti. Kalau hidupmu terlalu tinggi, you harus ingat bahwa jangan, belajarlah untuk lebih mengerti orang. Sampai suatu saat ketika saya tak terlalu miskin pun dan uang tabungan makin menipis, saya hitung naik oplet masih pakai uang. Saya hitung, saya nggak tahu waktu itu sudah punya mobil sebelumnya. Saya mungkin punya mobil,
Ya, saya lupa deh. Saya makan Kentucky 5.000 zaman itu. Sekarang belasan ribu ya. 5.000. Saya baru ngerti. Itu saya masih ada uang. Ya. Jadi betapa orang yang tidak ada uang, tak ada makanan, terhina, minder, apa dan sebagainya, punya keluarga, punya anak, itu kadang itu begitu susah sekali. Nah, ketika dalam kondisi ini kan mereka itu terpuruk, mereka susah, mereka berjuang. Dan kalau mereka dapat kesempatan punya uang, kadang mereka akan jual jiwa mereka. Ya, you nggak tahu kesusahan, siksaan mereka yang menderita, mereka yang terhina, mereka yang terinjak. Ya. Lalu mereka berjuang dan kau bisa kaya, mereka dapatkan kebebasan. Saya tahu ada orang yang begitu susah dan untung sebagian bisa dapat beasiswa sekolah. Miskinnya setengah mati. Orang tua miskin sekali. Mereka itu susah, mereka sangat susah. Dan setelah mereka itu bisa dapatkan keuangan, ada yang kemudian saya tahu kondisi demikian, dia punya rumah, punya apartemen di Singapura. Ya, sekolahnya di komputer di Binus. Lalu dia dapat kebebasan dari kemiskinan, bisa makan, minum, cukup, punya uang, punya ini, punya itu, lega. Kalau suruh kembali ke zaman dulu, wah setengah mati. Ada yang kalau bisa meningkatkan dia menjadi kaya dan menjadi berkuasa dan bisa menikmati hidup plesir bersenang-senang. Kalau ada orang sudah menikmati begitu, saudara, sudah hidup nyaman. Makanan yang biasa kadang susah dimakan. Dan ketika mereka itu pergi ke hotel-hotel yang bagus, saudara, lain loh, fasilitas ini apa. Kadang hidup ya, kalau kecepatan untuk naik dan belum belajar hidup bahaya. Anak-anak yang terlalu enak-enak bahaya. Karena jikalau ini sudah nyaman enak, you dapatkan kelas 3, kelas 2 aja you susah. Maka kadang orang miskin jatuh miskin itu biasa. Orang kaya jatuh miskin, walaupun uangnya masih banyak, itu udah sengsara setengah mati. Dan mereka sudah bunuh diri. Karena itu terlalu berat bagi mereka. Dan ketika mereka punya semuanya itu, mereka tuh enak, rasa bangga kemana-mana, dihormati. Ada cerita yang seorang itu tinggi di dalam satu jabatan tertentu, ya. Lalu ketika dia datang duduk paling depan, semua fasilitas, ya. Kenapa naik Garuda bisnis kelasnya ditutup? Kalau naik Garuda kenapa bisnis kelas ditutup? Yang di belakang nggak ada makan minum, lihat di depan makan minum enak, itu bisa bikin jealous. Kalau bisa fasilitas ini apa dan sebagainya, kadang bagi sebagian orang kehilangan itu adalah sesuatu yang sangat tak nyaman. Satu saat seorang itu biasa demikian, begitu jabatan itu dia ada, dia tuh disuruh minta di belakang. Dia sadar, oh orang bukan menghormati saya, orang menghormati jabatan saya. Dia belajar sesuatu. Saudara, musuh dalam diriku ada satu bagian yang sangat bagus menceritakan bagaimana susah dia diundang ke rumah bosnya, ada ngomong-ngomong, ternyata bosnya pergi tinggal istrinya, lalu ternyata ada perjuangan khusus, istri bosnya itu dekat sekali, dia tahu istri bosnya ini kayak Nyonya Potifar, ya. Dan bosnya lagi pergi 1 minggu, bau harum dekatnya hidung daripada perempuan ini ke kerannya, dia tahu maksudnya apa. Kalau dia mengikuti, dia akan dapat jaguar baru, naik pangkat. Kalau dia tidak menyenangkan permaisuri ini, God, everything, dia akan terpuruk hancur. Kira-kira kita dalam situasi ini bagaimana? Berapa banyak orang yang sangat sulit. Dan ketika Yusuf bisa setia, itu bukanlah perkara yang mudah. Saya masih ingat dulu ada satu drama Korea, ya, di mana ada laki-laki ini punya istri, lalu kemudian ada pacarnya orang kaya, mantan pacarnya, dan ini juga tak benar, masih mau mengejar dia. Lalu di tengah kesulitannya, dia itu ada masalah sehingga perlu dibantu, sehingga masalah kasus hukumnya bisa selesai. Lalu akhirnya dia jalan sama perempuan ini. Nah, perempuan anak orang kaya ini punya saudara adik laki-laki, hatinya baik. Dia memperingati, you bolehkah seperti itu? Istrimu baik,
You tahu kakak saya itu ada brengseknya. Aku tahu semua. Tapi aku tidak tahan dengan kemiskinan. Saya dibukakan sesuatu yang saya biasa pakai abstrak, pakai pengertian, itu memahami. Ada orang di dalam kondisi tertentu, walaupun dia tahu bahwa itu akan mematikan dia, menghancurkan dia, merusak integritasnya. Aku terlalu bosan dengan kemiskinanku. Aku terhina, aku terhimpit, aku ketakutan, aku dalam penjara, aku di dalam bahaya hukum. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak peduli. Nanti gua akan nyawaku diambil sama setan sontoloyo. Diambil sama apa namanya itu setan. Aku menjual jiwaku. Pokoknya sekarang. Nah, itulah banyak orang-orang lemah. Sudah jelas tidak boleh. Aku tidak tahan. Kekuatan dunia, kekuatan daripada memiliki kuasa, kelepasan daripada kemiskinan, itu akan membuat banyak sekali orang demi semua itu mereka pindah agama, mereka berbuat curang. Dan jangan heran kalau kita mengetahui banyak orang-orang yang duduk di dalam gereja, bahkan petinggi-petinggi di dalam gereja, semua itu dilakukan. Kita tidak ada yang namanya pastoral untuk kelompok pertanggungjawaban saling periksa. Sudahkah hidup kita jujur hari ini berkemenangan di hadapan Tuhan? Berapa banyak orang yang bergelimpangan, jatuh di depan gereja, di dalam gereja semua kelihatan bagus, tetapi di dalam realita itu berapa banyak kekalahan. Siapa yang bisa melawan 3 musuh ini? Tidak mudah. Hanya dengan iman, dengan satu pengajaran yang baik, baru orang bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ini juga mau mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa dunia ini, seluruh dunia, apa itu seluruh dunia? Bisakah satu orang mendapatkan seluruh dunia? Tidak. Ini bukan bahasa harfiah. Saya coba membayangkan Jingxi Huangdi, dia punya seluruh dunia nggak? Tidak ada. Dia hanya punya China. Dia nggak pernah sampai ke Eropa, nggak pernah sampai ke Afrika. Hanya sebentar dia memerintah, sampai kepada anaknya, habis semua. Ironis dalam sejarah. Apakah Firaun yang hebat itu berkuasa? Dia hanya punya wilayah-wilayah tertentu. Kita melihat kerajaan-kerajaan. Nanti setelah itu apa namanya itu? Setelah itu ada Nebukadnezar, lalu kemudian ada Media Persia, ya. Lalu kemudian ada lagi Alexander Agung. Ternyata cuma wilayah tertentu, belum seluruh dunia. Tapi setelah itu pun semua menjadi hilang. Apakah itu adalah Napoleon? Napoleon jenius yang hebat pun ternyata hanya segitu, ya. Dan suatu hari dia tidak punya apa-apa. Apakah kerajaan Inggris yang dikatakan yang pernah menguasai wilayah yang terbesar di dalam sejarah manusia? Wah, terbayang sama kita. Oh, ternyata penjajahan Inggris sampai Afrika, sampai di Asia, Singapura dan macam-macam, sampai di Amerika Utara dan sebagainya. Wah, ini adalah suatu wilayah yang lebih besar daripada Nebukadnezar, lebih besar daripada Alexander Agung. Batsewa. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Apakah di tangan Amerika, tangan Tiongkok, dunia, siapa yang pernah bisa menguasai seluruh dunia? Saya rasa tidak ada. Ini hanyalah satu sindiran, bahwa artinya yang paling berharga yang menjadi duniamu, seluruh duniamu, harta yang paling berharga, nah, itulah seluruh duniamu. Dan ini pun adalah satu ironi dan sindiran, bahwa apa yang jiwamu dengan rakus ingin meraih sebanyak-banyaknya, itu tidak pernah cukup, dan itu terlalu kecil dibanding dengan your dear soul, jiwamu, nyawamu yang untuknya aku datang. Ini terlalu singkat, terbatas untuk memenuhi seluruh nafsu kita. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk bisa mendapatkan yang terbaik, sebaiknya kita hanya mendapatkan serpihan mimpi orang yang berjuang dengan susah payah. Dulu saya berpikir, kalau saya jalan kaki. Waktu kita bertiga melewati mana, habis mesong kita jalan. Ini loh dulu saya jalan kaki. Saya masih ingat, saya melewati jalan ini. Saya dulu jalan kaki pergi ke tempat toko. Saya pernah
diciprat sama air melalui mobil. Ya, jadi kalau naik mobil, kasihanilah orang pejalan kaki kalau lagi hujan. Kasih jalan. You ngerti? Ya, hidup itu perlu ada di bawah untuk mengerti orang lain. Diciprat. Mimpi punya mobil, mimpi punya uang, mimpi punya ini. Kapan saya memiliki? Mungkin setelah 50 tahun. Setelah saya kerja, bukan kerja 8 jam. Kerjanya masih 12 jam, 14 jam, baru sampai sekarang. Lalu setelah itu bagaimana? Selalu saya tua, mungkin relasi dengan anak, istri kurang banyak karena sibuk kerja. Setelah itu tua, sobat, inikah hidupku? Hidup ini terlalu singkat. Dunia yang you ingin dapatkan kadang itu hanyalah kebohongan. Di surga ada Tuhan yang memandang manusia dan menertawakan. Raja, penguasa, dan orang-orang hebat, semuanya itulah bodoh. Bukan seperti itu cara menjadi hidupnya manusia. Kita adalah bodoh jika kita punya bijaksana menghidupi hidup kita dengan nilai-nilai. Dan hidup ini bagaimana yang dengan bijaksana menyiasati sampai setiap orang boleh hidup berkelimpahan. Kita bukan mengejar apa yang sia-sia, yang hampa. Jika itu bukan bagian kita, jangan iri, jangan kejar. Apakah dengan mengejar gelar? Saya perlu nggak mengejar gelar? Perlu nggak sekolah? Saya mau sekolah mungkin bisa. Tapi setelah saya susah payah bikin skripsi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanti jadi apa? Perlukah itu saya? Supaya saya punya gelar sama seperti yang lain. Salah satu Dr. Solomon Yo, bukan cuma Benyamin Intan aja. Itu kayak harus saya cari. Apa yang saya perlukan? Perlukah saya kaya? Apakah setelah saya kaya bisa lebih kaya daripada Mengkaryati? Mungkin juga tidak. Apa yang kita mau cari? Apa yang mau cari? Haruskah engkau menjadi seorang yang hebat seperti siapa yang dibandingkan? Bagaimana kita menghidupi hidup ini sehingga kita boleh menjadi orang yang bijaksana? Apa gunanya kita mengejar apa yang dianggap paling berharga itu, yang menipu kamu sebagai your whole world, yang ternyata hanyalah bohong? Napoleon tidak pernah memegang itu, Qing Shi Huangdi tidak pernah memegang itu. Kadang ada orang-orang yang kasihan, berhala-berhala kosong, nama-nama kosong, kekuasaan, kekayaan kosong, yang di dalamnya mungkin banyak kutuk, banyak racun. Tetapi ada something yang penting hilang, nyawamu, hidupmu. Saudara, kita akan melihat berikutnya beberapa prinsip. Ketika Yesus mengatakan apa gunanya, what benefit, kamu dapat the whole world tapi kehilangan nyawamu, dia mengajak kita untuk membuat perhitungan. Dia mengajak kita untuk menjadi bijaksana supaya kita tidak merugi, tidak celaka, tidak hancur, tapi kita boleh diberkati secara benar. Yang kedua, ini sekaligus bernada kritik dan peringatan bahwa ada sikap-sikap keliru, kesalahan, kebodohan yang sering manusia lakukan, itu bahwa mereka berpikir dapat memiliki seluruh dunia, mendapatkan seluruh dunia yang kelihatannya wah padahal kosong. Lalu dalam mengejarnya, kehilangan yang paling penting, your dear soul, nyawamu, hidup kekamu, eksistensimu yang nilainya jauh lebih berharga. Ini adalah ajakan bijaksana. Gereja adalah tempat harus memberi bijaksana lebih daripada sekolah, universitas manapun. Universitas, sekolah manapun, semua sumbernya dari gereja. Harap ini tetap menjadi kemuliaan Tuhan dan seluruh gereja Tuhan yang memakai hamba-hambanya. Ada beberapa prinsip dalam hal ini yang kita mau belajar dari Yesus. Peringatan dan ajaran untuk jadi bijaksana. Prinsip pertama, jangan hanya pikir yang kamu dapat, tidak pikir yang kamu hilang. Seringkali orang hanya pikir apa yang dia dapat, lalu rugi
kalau gak dapat. Orang-orang yang telepon dapat hadiah. Jangan cuma lihat untungnya, itu namanya umpan. You harus tahu ruginya. Sehingga setelah waktu mula-mula ditelepon seringkali saya layani juga loh. Mungkin aja dapat uang jutaan, ada voucher apa, hotel nginap gratis. Kadang ujung-ujungnya bocah. Ya. Terus kadang pergi ke hotel ngantri sekian lama dapat voucher. Saya pernah dapat voucher, kadang nggak dipakai juga. Ya. Saya pernah bocah buang. Ini masih nggak apa-apa. Kalau sampai nanti satu kerugian bagaimana? Saudara, ketika Yusuf mengatakan tidak, dia rugi. Dengan mata iman, dia tahu kalau dia raih, ruginya lebih besar. Kita tahu. Tapi sebelum dijalani, maka begitu sulit bagi Yusuf yang selama belasan tahun, mungkin sudah 11 tahun, dia meniti dari belas orang anak remaja sampai kesusahannya bisa hilang. Sekarang ada posisi nyaman. Dia bukan pemilik, tapi simpanannya sudah banyak, kedudukannya sudah tinggi. Dia menjadi orang kedua setelah Potifar. Dia menjadi orang hebat, ada masa depan. Ya. Tetapi tiba-tiba muncul setan perempuan ini, ya, yang menjadi susah, maju mundur susah. Kadang hidup manusia itu celaka, tak bisa lepas dari setan ini. You gak bisa apa-apa. Pilihannya cuma satu, gua mesti siap mati. Kadang kita diperhadapkan gini susah, gak bisa yang lain. Hanya dua pilihan, dia ikutin untung, tetapi mata iman mengatakan tak benar, dan kesiapan untuk mati. Nah, itu adalah satu langkah luar biasa. Saudara, orang yang hanya melihat apa yang saya dapat, you tidak sadar bahwa banyak sekali kamu dirugikan. Setan menipu kita dengan you dapat apa, tak pernah kasih tahu you rugi apa. Yang kedua, saudara, jangan kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya remeh, tapi telah kehilangan yang lebih berharga. Hati-hati terhadap semua yang you dapat, termasuk ketika you dapat namanya gelar, namanya jabatan, namanya harta, pekerjaan. Apa yang kamu hilang, you harus bandingkan. Jangan sampai kita dapat harta hilang jiwa. Jangan kita menjual integritas. Jangan kita menjual iman. Jangan kita membuang keselamatan kita. Kita mendapatkan sesuatu hal, tetapi kemudian yang jauh lebih penting kita tuh hilang. Mari kita menimbang, discern. Mari kita mengukur apa gunanya. Ya, karena kita dibodoh, kita tertipu. Karena memang salah satu cara kita bisa tertipu adalah dengan kita dibohongin, sehingga kita tidak bisa melihat realita. Kita mesti hati-hati. Mana yang lebih berharga? Yang ketiga, saudara, kita perlu sadar dan mengerti perbedaan yang kita dapat dan yang kita kehilangan, yang kita harus bayar. Biarlah kita boleh melihat wajah asli, wajah buruk dari dunia. Banyak orang kalau demi kehormatan, jabatan, sesuatu yang dibanggakan dunia, semua dilakukan, semua dijalankan. Tapi saudara, kita perlu belajar bahwa kadang kehormatan itu bohong. Kadang kekayaan itu bohong. Kadang jabatan itu bohong. Jangan sampai kita terlalu mendewa-dewakan hal itu. Berapa banyak pria-pria telah mengorbankan keluarga, mengejar sesuatu, tapi mereka kehilangan yang jauh lebih baik. Pernah begitu ironis, saudara, saya dapat seorang tukang pijit hebat sekali, luar biasa hebat, saudara. Tukang pijitnya tukang pijit tangan tunggal. Kenapa tangan tunggal? Karena dia ada piensui. Piensui aja masih jago, bayangkan sebelum piensui. Piensui, stroke aja masih jago, apalagi sebelum stroke. Nah, sebelum stroke ramenya luar biasa. Ramai, untung, hoki, kadang lah buntung. Saking banyak untung, dia uangnya banyak, sampai orang ngantri, sampai ngurusin pasien sampai jam 1, jam 2. Kurang tidur, kecapean, uang banyak. Uang banyak membutakan dia untuk merusak badan. Waktu stroke, uangnya semua habis. Rugi lebih besar.
Saya pernah dulu waktu saya masih di Jakarta jadi hamba Tuhan, masih tahun 90-an. Di gang itu ada tukang bakmi, cukup enak. Lalu dia masak, ada enci-enci. Ya, kasihan. Saya sering kasihan sama tukang masak. Karena tukang masak itu panas, minumnya air es terus. Ya, dia laris. Saya lihat dia punya kalung emas, wih keren. Kalung emasnya gede juga ya. Lalu samcan-samcannya juga banyak. Ya. Lalu saya membayangkan, ini perempuan laris, dia pasti masak terus sampai berapa tahun. Yang menikmatilah anaknya. Dia cuma jadi tukang cari uang. Dan mungkin mau suruh kia-kia ke Bali pun, adalah nanti langgananku lari. Ya. Kadang orang tidak bisa menikmati hidup. Kadang orang mengejar harta sampai setelah dia tua dia mati. Kata si Steve Jobs, aku uangnya triliunan. Apa yang sebenarnya paling berharga? Nama besar siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Siapa yang tidak kenal apel yang sudah digigit itu? Semua tahu, orang keren, hebat. Dia bukan sekedar pembuat iPhone, iPad, tapi memberi pengaruh kepada dunia film, dunia digital dan sebagainya. Luar biasa, punya nama. Tapi ketika cancel, apa yang really meaningful? Perlukah kita setelah semua yang kita peroleh, lalu kemudian kita sadar, aku mengejar angin, semua itu sia-sia. Manusia hanya mencari apa yang bukan paling penting. Yang paling celaka, anak rusak, keturunan brengsek, semua hancur, dan di situ alasan kegagalan. Jangan, apa gunanya kita dapat your whole world, impianmu yang kamu dambakan. Kamu harus tahu, kalau bukan Tuhan, itu bukan berkat. Orang mau ngasih apapun, kenapa Pak Tong ketika dikasih orang mobil dia nggak mau? Boleh nggak? Orang lain sudah puji Tuhan. Jangankan hamba Tuhan lain, hamba Tuhan Gary pun ada namanya Haleluya, HP Haleluya, komputer Haleluya. Tahu namanya? Artinya pemberian. Barang-barang bagus, mobil Haleluya, entah harga spesial atau tinggal. Hanya satu yang lain, Stephen Tong. Lain, ini jenis manusia langka. Apa nggak rugi? Jangan cuma mikir untung, mikir buntung. Berkat sejati dari Tuhan, cari kehendak Tuhan, apa yang dia paling inginkan. Yang keempat, saudara, hidup itu sendiri lebih berharga. Tuhan sudah karuniakan hidup, belajar bagaimana melihat anugerah di dalamnya, keluargamu, keselamatanmu, dan belajar untuk seperti lagu hitung berkat Tuhan, sampai bisa melihat bahkan di dalam banyak hal itu adalah berkat, dan tidak mudah untuk melihat untung-untung yang menjerat. Siapa yang mencapai ini, Anda sangat aman. Ya, saya sangat khawatir sama kebodohan manusia. Manusia selalu cari untung, tapi jangan. You kalau mau hidup yang langgeng, berkat sejati, sampai keturunanmu baik-baik, sampai bergenerasi, you mesti membangun hidup yang berpondasi berkat Tuhan. Sekalipun hidup susah, lebih baik daripada you untung, uang, nama, kedudukan, ini, untung, sebagainya, semua itu bohong. You harus kenal wajah buruk dari dunia, semuanya tidak ada gunanya. You tahu, dalam banyak rumah orang kaya ada banyak air mata dan kesusahan, ada banyak pertikaian dan percederaan. Uang itu kalau tidak Anda kuat dibentuk dulu, uang itu meracuni. Siapa yang takut dengan uang? Siapa yang takut dengan uang sudah main di dalam gereja? Saya ketika memberi orang uang, saya mikir panjang-panjang. Saya tidak pernah sembarangan ngasih orang uang. Aku nggak pernah sembarangan untuk baik-baik, sembarangan mudah-mudahan ngasih orang uang. Uang itu sering sangat merusak. Orang tua yang tidak bijaksana merusak. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus selalu mendidik, membentuk jiwa. Setelah itu seluruh dunia adalah milik Tuhan. Dia akan kasih pada waktunya. Bentukan hati, bentukan karakter itu lebih. Itu yang harus Anda pelajari dari namanya Stephen Tong.
Aku heran, kemarin dia buka rahasia. Dia naik truk sama jengkol, sayur, dan sapi. Kemarin dia nggak sebut sapi. Ya. Lalu bau, ya, yang pulang duluan dapat bagian akhir ini. Ya. Ternyata dia bukan kurang uang. Uangnya dikasih apa? 100% balik ke saya. Sebagian uang untuk dukung, banyak orang yang dia dukung untuk beasiswa. Termasuk kemarin pendeta Alex Lim pun mengatakan, aku sekolah di saat Pak Tong yang beasiswa saya. Uang yang kita simpan kadang tak ada gunanya berkarat. Kadang jadi untuk anak berantem. Tapi uang yang dia berikan itu mulia. Pintar. Saya jarang menemukan orang lebih bijaksana dari Pak Tong. Jauh bijaksana. Salah satu manusia yang sangat bijaksana yang saya lihat dalam dunia, ya, adalah Stephen Tong. Luar biasa. Apa gunanya kita punya seluruh dunia? Apa gunanya kita menjaga hidup kita biar lost? Saya rasa Pak Tong paling layak khotbah Markus yang kita bahas ini. Kalau banyak hal dia tuh bukan khotbah, menghidupi, dan hidupnya luar biasa, dan kekayaannya luar biasa. Kaya uang itu kecil, tapi hidup yang diberkati. Allah suatu bijaksana luar biasa. Kita harus sampai di sini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, ajarlah kami, berilah kami bijaksana, ampunilah dosa-dosa kami. Dunia terlalu menggiurkan, dunia mengancam kami dengan kemiskinan, dengan penderitaan. Kami sering tidak tahan. Dunia menggoda kami dengan tawaran-tawaran kemewahan, kegagahan, pujian, dan kemudahan yang membuat jiwa kami terasa begitu nyaman. Itulah semua tipuan setan. Kami ingin mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi makna hidup kami, apa yang paling bernilai, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kekal. Kami mau menghidupinya. Siapa yang melakukan kehendak Tuhan, mereka itulah yang abadi, dan apa yang mereka hidupi bersama dengan mereka besok kemuliaan. Berkatilah anak-anakmu, berkatilah kami semua Bapa. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.